Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Pairan Musinin, mahasiswa PPG Transformasi 42 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25011720044. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 1 Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan pada kelas 5 dengan tema Aku Anak Soleh. Selamat menyaksikan. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Ya, baik. Sehat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat duduk, siap. Siap. Doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah selesai. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Oke, silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, pada pagi hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ada 3 anak ya yang tidak hadir? Kenapa? Sakit? Iya. Oh. Kita doakan semoga teman-teman kita yang masih sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bersama dengan kita semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pagi hari ini, kita ice breaking sebentar untuk mengecek konsentrasi kalian semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat semuanya. Pada minggu kemarin kita mempelajari tentang bab anak soleh ya. Indahnya saling menghargai. Oke. Pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan manusia sebagai khalifah. Tuh. Ada yang tahu apa sih khalifah itu? Khalifah adalah pemimpin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara bumi alam semesta semuanya. Untuk apa? Karena kalau tidak ada pemimpinnya, maka
menjadi apa hukumnya? Hukum rimba, yang menang, yang kalah akan mati. Seperti itu, maka Allah membuat khalifah. Khalifah itu siapa? Adalah kita semua. Itu. Terus tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ialah satu, kita harus bisa meyakini makna hidup yang indah. Terus bisa membiasakan perilaku terpuji, menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan baik, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah, serta menanamkan perilaku-perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan sekolahan, dan lingkungan bermain. Dan dalam hal ini kita akan menuju ke tujuan materi. Pak Guru mempunyai video tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Kita saksikan videonya sebentar. Tatkala Allah telah menciptakan bumi, langit, surga, hingga iblis dan para malaikatnya, Allah makhluk yang berat dan nafsu untuk memilih, makhluk yang juga menjadi nabi dan utusannya yang bernama Nabi Adam. Allah pun kumpulkan para malaikatnya dan berfirman, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia yang akan menjalankan dan mengurus kehidupan di bumi. Para malaikat pun bertanya untuk mencari tahu, wahai Allah, apakah engkau hendak menjadikan manusia di bumi yang akan merusak dan menumpahkan darah di dalamnya, sedangkan kami terus berpasti memujimu dan mensucikan namamu? Allah pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama dan diberi nama Adam. Berbeda dengan iblis dan malaikat, manusia diciptakan Allah dari tangan dia. Kemudian Allah mengajarkan kepadanya semua nama-nama sehingga Nabi Adam menjadi lebih tahu dan mengerti dari makhluk lainnya. Tatkala Nabi Adam telah menjadi makhluk yang sempurna, Allah kembali mengumpulkan para jin dan malaikat dan memerintahkan mereka untuk menghormati Nabi Adam dengan cara bersujud kepadanya. Allah berfirman kepada para jin dan malaikat, hormatilah Adam dengan bersujud kepadanya. Seketika malaikat pun bersujud sebagai tanda hormat untuk Nabi Adam. Namun berbeda dengan iblis, mereka enggan mendengar perintah Allah dan menolak untuk menghormati Nabi Adam karena sikap sombong mereka dan merasa bahwa iblis lebih mulia daripada manusia. Iblis berbahaya. Apa yang membuat kalian enggan mematuhi perintahku untuk menghormati Adam dengan bersujud kepadanya? Lantas iblis menjawab, wahai Allah, aku lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah yang hina. Iblis juga berkata, aku tidaklah diciptakan untuk sujud hormat kepada manusia, dan engkau ciptakan dari tanah yang sangat hina. Dari sinilah Allah menjadi murka dan marah terhadap iblis karena durhaka dan sifat sempurna yang mematuhi perintah Allah. Allah pun mengusir iblis dari surga dan dikeluarkan iblis dari surga. Jadi, bahwa mereka selamanya akan melaknat. Allah berfirman, keluarlah kau, wahai iblis, sesungguhnya kalian adalah makhluk terkutuk, dan sesungguhnya kalian akan terlaknat sampai tibanya hari pembalasanku. Kemudian muka Allah menceritakan hanya satu menjadi takut. Mereka mencoba dan berusaha untuk meminta negosiasi kepada Tuhannya. Iblis berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan hidup sampai hari kebangkitan. Lalu Allah menjawab,
Baiklah, sesungguhnya kalian akan hidup sampai waktu yang ditentukan. Iblis pun kembali membuat permintaan dengan berkata, demi kemuliaan-Mu, wahai Tuhan kami, izinkan kami untuk menjerumuskan seluruh umat manusia ke dalam lembah dosa, kecuali mereka hamba-Mu yang benar-benar tulus dalam menyembah-Mu. Allah berfirman, sungguh, aku akan mengisi bara api neraka jahanam dan memasukkanmu oleh iblis beserta umat manusia yang mengikutimu ke dalamnya. Dengan demikian, iblis pun Allah keluarkan dari surga. Allah menurunkan derajatnya. Allah hinakan dia karena congkak. Sungguh, dan durhaka kepada Allah Tuhannya. Dan Allah perintahkan Nabi Adam untuk tetap tinggal di dalam surga dengan segala kenikmatannya. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesombongan dan durhaka merupakan sifat iblis, sifat yang dibenci Allah yang membuat hina orang yang memilikinya. Siapapun orang yang sombong dan durhaka, sesungguhnya dia telah masuk ke dalam jurang iblis dan akan mengisi neraka yang pedih bersamanya. Nah, ini ada Khalifah itu. Siapa Khalifah? Yang pertama Khalifah siapa? Jadi diciptakan oleh Allah siapa? Nabi A. Maka yang menggantikan adalah kita semua. Oh, Khalifah. Ada yang ingin bertanya? Siapa yang jadi musuh kita? Supaya lebih jelas lagi, Pak Guru mempunyai poin-poin yang harus kita pahami untuk menjadi anak soleh dan menjadi seorang khalifah. Nih, anak soleh. Nih, manusia sebagai khalifah. Nih, manusia sebagai khalifah ini bukan cuman dongeng, tapi memang benar-benar dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini harus kita pahami. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Jadi Allah sebelum menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, Allah itu mengajak untuk dengan malaikat, dengan makhluk-makhluk yang lain untuk menjadikan khalifah. Lah ini, malaikat diajak musyawarah, aku akan hendak menjadikan khalifah di bumi. Tetapi malaikat itu merasa lebih baik. Maka mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Takutnya manusia itu, malaikat itu sudah tahu apa isi manusia itu kan ada nafsu, ada akal yang sempurna. Takutnya dia akan merusak dan menumpahkan darah di bumi. Tuh. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Padahal kalau dibandingkan malaikat setiap hari, sejak mulai dari diciptakan sampai besok hari kiamat, yang namanya malaikat itu semua bertasbih memujikan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu malah tidak dijadikan khalifah. Tetapi Allah memberikan jawaban yang sangat tegas. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, Allah itu karena Allah lebih tahu apa yang mereka tidak ketahui itu. Bahkan mereka tidak bisa menjawab lagi. Nih,
Sekarang kita tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Nah, tugas kita yang kita sekarang ini masih di masa-masa belajar, tidak seperti Nabi Adam. Kita berbeda. Kita caranya dengan apa? Terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan kita. Itu tidak hanya ilmu di buku, ada ilmu iptek, ada imtak. Apa iptek? Ilmu teknologi. Sekarang ini gadget, HP. Nah, apakah kita tidak mau belajar dengan HP? Kita harus belajar karena itu ada era sekarang. Kalau kita tidak bisa dengan gadget, tidak bisa dengan laptop, maka kita akan ketinggalan. Tetapi kita harus bisa memanfaatkan yang lebih baik. Karena apa? Laptop, HP, gadget itu adalah bukan pemimpin kita. Yang menjadi pemimpin, yang menjadi khalifah adalah siapa? Kita sendiri. Maka kita harus menjadi pemimpin, memimpin mereka. Jangan kalah. Jadi main HP terus sampai lupa waktu, lupa sholat, lupa belajar. Maka berarti itu kita dikuasai oleh HP. Itu. Terus kita harus bisa mencari ilmu imtak, iman, harus menguatkan iman dan takwa. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada orang tua. Itu. Selanjutnya, nah, kita harus setelah kita bisa belajar, sudah punya ilmu, kita harus bisa menjaga diri, menjaga akal, pikiran, dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini setelah kita punya ilmu, punya iman, punya iptek, ilmu teknologi, maka kita sudah tidak terjerumus, bisa menjaga diri, akal pikiran kita supaya kita tidak ngawur, bisa menjaga diri dan mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini selanjutnya kita harus mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini jadi kita belajarnya bukan hanya di sekolahan, di masyarakat pun kita harus bisa adil. Kita harus saling tolong menolong, menjaga persatuan dan kesatuan, toleransi. Tujuan agama itu adalah berbuat lebih baik. Nah, selanjutnya kita juga harus menjaga alam nih, rahmatan lil alamin. Nih, karena fondasi Islam itu adalah rahmatan lil alamin, menjaga kerukunan sesama manusia, sesama lingkungan, dengan yang ada di lingkungan kita lebih membutuhkan. Itu ya. Ini sekarang setelah ini Pak Guru berikan materi seperti ini, Guru akan memberikan LKBD untuk melihat seberapa kalian pemahamannya dalam materi pagi hari ini. Ini kelompoknya cukup 3 aja ya. Nah, sekarang aktivitas siswa, diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara menjadi anak soleh di rumah dan di sekolahan. Tuh. Pakai suara keras gak apa-apa, namanya kita bermusyawarah, jangan bisik-bisik, gak apa-apa. Kamu musyawarah. Nah, yang mana? Ya.
Itu dijawab. Apa jawabannya? Misalkan nih, tuliskan 5 nama teman kalian. Dan 5 nama teman kalian itu satu meja itu siapa aja? Itu. Nah, apa misalkan dia suka toleransi, dia suka ngasih ini, siapa namanya, misalkan ini temennya. Dia orangnya baik. Dia suka ngasih jajan aku gitu. Tuh. Oke, udah ditulis? Udah selesai? Oh, belum. Ya, nggak apa-apa, jujur aja. Ngomong aja, ngobrol gitu, biasa aja ngobrol. Kamu sifatnya kayak apa? Kamu suka apa sih? Itu. Aku suka bakso. Nah, gitu. Aku nggak suka. Aku sukanya sih ini, cuman bakpao aja kan gitu. Tulis aja, nggak apa-apa. Nah, ini misalkan kamu suka apa? Suka sop ayam. Aku nggak suka. Aku sukanya sop kambing. Tulis kayak gitu. Oh iya, tulis aja. Misalkan siapa namanya, Caca. Caca, aku suka sop ayam. Aku suka sop ceker gitu. Tulis itu. Udah selesai? Sudah. Oke, kalau udah selesai, sambil menunggu yang belum selesai, silakan presentasikan ke depan dengan suara yang keras ya. Jangan ini, karena laki-laki ini kan, yang laki-laki itu yang perempuan. Ini laki-laki, kalian harus bisa menunjukkan gentlenya sebagai khalifah yang laki-laki. Yuk, silakan. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kurang keras. Temukan perbedaan-perbedaan yang kalian jumpai dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya suka berenang, sedangkan saya suka bermain futsal. Tulis 5 teman yang kalian kenal di sekolah. Dengan Dava, Kenzo, Tegar, dan Aska. Tuliskan pula sikap baik teman kalian yang akan ditiru. Kalian berbagi dan menghormati semua agama yang ada. Bagaimana cara menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya. Toleransi dan menghormati budaya orang lain yang berbeda. Oke, tepuk tangan. Apa namanya? Arjun. Oke. Udah? Selanjutnya sudah selesai? Belum? Kita tunggu sebentar ya. Sudah selesai? Udah cukup itu, nggak apa-apa. Nggak usah banyak-banyak. Yuk, presentasikan. Sebutkan nama, terus sebutkan kelompoknya, ya. Ini diisi nggak apa-apa, diisi ya. Yes, 3 atau 2 aja nggak apa-apa. Ini misalkan ini apa ini misal gini. Iya, nggak apa-apa. Udah selesai? Ayo tunjukkan bahwa walaupun kalian perempuan, kalian adalah calon-calon Sri Kandi, calon-calon khalifah di bumi yang baik.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar. 5. Temukan perbedaan-perbedaan yang kalian jumpai dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kerasin lagi suaranya. Roni suka makan sayuran. Tuliskan 5 teman yang kalian kenal di sekolah. Misalnya Dewi, Indah, Arjun. Tuliskan 5 nama teman kalian. Dan Oki, Dewi, Beatrice, Kayla. Jangan lupa tulis alasannya. Baik karena berbagi. Oh, dia suka berbagi. Oke. Udah? Cukup? Kasih tepuk tangan. Yuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan-perbedaan yang kalian jumpai dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Aku suka bermain futsal, sedangkan Bilqis suka bermain boneka. Ya. Tulis 5 teman yang baik, teman kalian yang akan ditiru. Saling menghargai agamanya. Jangan lupa tuliskan alasannya ya, karena ia menghargai agamanya. Oh, oke. Jadi menghargai agamanya, walaupun dia berbeda agama, tapi bisa menghargai. Oke, udah cukup? Nah, kasih tepuk tangan. Nah, silakan. Ternyata anaknya cerdas-cerdas semuanya ya. Oke, sekarang nilai dulu, saya kumpulkan dulu. Mana hasilnya? Oke, pada pagi hari ini sudah bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya tentang materi pagi hari ini? Apa sih khalifah? Oh, apa sih khalifah? Oh, khalifah itu adalah pemimpin yang ada di bumi untuk menjadikan bumi ini lebih lestari, tidak rusak, dan bisa dijaga dan bisa ditempati dengan baik. Kenapa kok manusia yang jadikan khalifah? Karena manusia itu manusia paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan malaikat lebih sempurna manusia. Kenapa? Malaikat itu tidak diberikan nafsu. Manusia itu punya daya cipta. Tahu daya cipta? Daya cipta itu daya ingin berbuat atau membuat sesuatu yang lebih bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya. Soalnya pagi hari ini kita sebagai khalifah, kita harus bisa menjaga alam semesta, menjaga lingkungan yang asri, tidak boleh merusak hutan. Refleksi pagi hari ini kita renungkan, kita semuanya, sudahkah kita menjadi khalifah? Kita sudah siap menjadi khalifah? Insya Allah ya. Oke. Untuk menutup perjumpaan kita pagi hari ini, silakan memimpin doa. Dan sebelum kita berdoa, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Mari kita Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita peroleh mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Silakan yang memimpin doa. Berduk siap. Doa mulai. Wal asri innal
insana lafi usrin ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallah. Doa selesai. Salam kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang anak-anak. Oke, pada nanti kalau setelah sampai di rumah, jaga kesehatan, jaga diri kita. Semoga kita nanti dijauhkan dari perilaku yang kurang baik. Semoga kita menjadi khalifah fil ardi dengan baik. Amin ya robbal alamin. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kumpulkan bukunya.